Alkisah, terdapat dua kerajaan yang sangat kuat, yaitu kerajaan Zhao yang ada di selatan dan kerajaan Yan yang ada di utara. Kedua kerajaan ini berperang selama bertahun-tahun hingga membuat rakyat menderita. Hingga akhirnya kedua kerajaan ini sepakat untuk berdamai. Tapi situasi ini hanya bertahan selama 10 tahun saja. Saat sang raja kerajaan Yan Utara dikudeta oleh raja baru, peperangan melawan kerajaan Zhao di selatan dimulai kembali. Pada suatu hari, di kota Phoenix, ibu kota kerajaan Zhao, datang dua utusan dari kerajaan Yan Utara menghadap raja membawa hadiah yang berupa bubuk emas. Namun itu adalah jebakan. Bubuk emas itu berubah menjadi api. Untung saja raja terselamatkan. Kedua utusan Yan Utara itu berhasil dilumpuhkan. Penasihat raja yang bernama Guru Besar Guan berkata kalau kejadian ini sama saja dengan pernyataan perang. Guru Besar Guan lalu meminta raja untuk melakukan kontes bela diri untuk memilih kepala jenderal perang yang akan memimpin pasukan Zhao dalam peperangan nanti. Guru Besar Guan yang akan bertanggung jawab dalam kontes ini. Raja pun setuju. Guru Besar kemudian mengirimkan beberapa elang untuk membawa berita kepada 8 klan yang tersebar di wilayah kerajaan Zhao. Salah satu elang sampai di klan King Yan. Ketua klan langsung mengumumkan kepada penduduk desa mengenai kontes ini. Masing-masing klan harus mengirimkan 3 kesatria untuk mengikuti kontes ini. Mereka harus sampai sebelum bulan purnama di kota Phoenix dengan membawa segel klan mereka. Ketua menambahkan, jika mereka menolak untuk ikut, maka raja akan menghancurkan klan itu. Seorang pencuri yang sedang dihukum langsung bersedia mengikuti kontes ini agar dia dibebaskan. Pemuda ini bernama Dong Yilong, seorang anak yatim piatu yang setiap hari kerjaannya mencuri. Chang Qiu, seorang prajurit, bertanya apa untungnya jika mereka mengikuti kontes ini. Ketua pun menjawab kalau Guru Besar Guan menjanjikan pemenangnya akan menjadi kepala jenderal perang dan akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saat ketua menyebut nama Guru Besar Guan, seorang laki-laki yang tadinya sibuk memunguti kayu bereaksi. Dia menawarkan diri untuk mengikuti kontes ini. Dia adalah Chu Hun. Meskipun Chu Hun selalu dianggap sebagai pemberontak, namun tidak ada orang lain lagi yang berani mengikuti kontes ini. Akhirnya klan Xinjiang mengirim Chan Kui, Yilong, dan Chu Hun untuk ikut serta. Sebelum berangkat ke kota Phoenix, Yilong beserta ketua berziarah ke makam ibu Yilong. Ketua bercerita, dahulu saat mengandung Yilong, ibunya terlihat masuk dari perbatasan dan terluka parah. Sebelum meninggal, ibu Yilong meninggalkan sisir yang patah. Dia tidak sempat memberitahu siapa ayah Yilong. Yilong pun mengambil sisir peninggalan ibunya itu. Yilong berkata tujuannya meninggalkan desa Qingqian bukan hanya untuk mengikuti kontes, tapi dia juga ingin mengetahui asal-usulnya. Ketua lalu memberikan Chu Hun sebuah tombak dengan ujung yang patah. Ketua berkata bahwa saat pertama kali Chu Hun mendatangi desa ini 10 tahun lalu, dia menggenggam erat tombak dengan ukiran yang berbunyi Chu itu. Ketua pun mengembalikannya kepada Chu Hun. Akhirnya, ketiga utusan itu pun meninggalkan desa Qingqian. Mereka harus melewati gurun pasir untuk sampai ke kota Phoenix. Di tengah perjalanan, Chang Kui mengatakan kepada Yilong bahwa ada sebuah hutan mistik di dekat kota Phoenix, di mana siapapun yang masuk ke dalamnya akan tahu asal-usul mereka. Tapi tidak sembarang orang yang tahu letak hutan mistik itu berada. Tiba-tiba, dari belakang muncul sengat kalajengking yang menusuk Chang Kui dan membawanya masuk ke dalam tanah. Kalajengking raksasa lalu menyerang Chu Hun dan Yilong. Terjadi pertarungan sengit melawan kalajengking raksasa. Dengan susah payah, akhirnya kalajengking itu berhasil dikalahkan. Chu Hun pun menyuruh Yilong bergegas melanjutkan perjalanan mereka menuju ibu kota Phoenix, karena jika mereka terlambat sampai, maka seluruh klan Qingqian akan dibantai. Mereka pun bermalam di gurun. Yilong bertanya kepada Chu Hun, kenapa Chu Hun mau menjadi peserta kontes, padahal selama ini penduduk desa tidak ada yang menghormati Chu Hun. Chu Hun pun menjawab, alasan dia mengikuti kontes ini adalah demi membalaskan dendam pemilik asli tombak yang ada di tangannya. Chu Hun bercerita, dulu dia dan seluruh klannya ikut berperang melawan pasukan Yan Utara. Mereka dipimpin oleh kakak Chu Hun yang bernama Chu Cheng. Di pertempuran ini, pasukan Chu berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Yan. Chu Cheng kemudian memburu jenderal kerajaan Yan dan berhasil membunuhnya. Namun pada akhirnya, mereka terkepung oleh pasukan musuh dan tidak ada satupun yang menolong mereka. Akhirnya tentara Chu pun berhasil dimusnahkan. Seluruh klan Chu Hun musnah karena Guru Besar Guan menolak mengirim bala bantuan. Guru Besar Guan sengaja ingin menyingkirkan tentara Chu yang selama ini menjadi pesaingnya di pemerintahan. Di kota Phoenix, Guru Besar Guan didatangi oleh orang misterius. Orang itu ternyata adalah utusan dari kerajaan Yan Utara. Dia mengingatkan tentang misi Guru Besar Guan untuk menaklukkan kerajaan Zhao. Utusan itu berkata kalau mereka sudah muak menunggu terlalu lama. Guru Besar Guan meyakinkan utusan kerajaan Yan Utara ini kalau rencananya pasti akan berhasil menggulingkan pemerintahan kerajaan Zhao. Saat final turnamen nanti, dia akan menjebak semua keluarga kerajaan Zhao di ruang khusus dan membakar mereka hidup-hidup.
Pagi harinya, di tempat lain, Chuhun dan Yilong melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan klan Kadal yang sedang mengejar seorang gadis yang mencuri segel klan mereka. Chuhun menyuruh Yilong untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba, badai gurun menerjang. Mereka semua mencari tempat untuk berlindung. Terlihat seseorang dari klan Kadal terbawa arus kuatnya badai. Yilong yang kasihan langsung menolongnya. Chuhun pun ikut membantu. Mereka mencoba bertahan sekuat tenaga. Setelah badai reda, Yilong melihat seorang wanita dengan tudung biru di belakang Chuhun. Namun setelah Chuhun berbalik, tiba-tiba wanita itu menghilang. Orang yang mereka tolong barusan bernama Jialu. Dia memberikan hadiah seekor kuda sebagai tanda terima kasih. Yilong lalu menanyakan perihal hutan mistik kepada Jialu. Namun Jialu memberitahu kalau hutan mistik itu hanyalah dongeng belaka. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota Phoenix menggunakan kuda. Mereka pun akhirnya sampai di kota Phoenix tepat waktu. Di depan pintu masuk kerajaan, Yilong melihat ada dua orang yang digantung dengan tato di lengannya. Chuhun memberitahu kalau orang itu adalah musuh yang berasal dari kerajaan Yan Utara. Tato itu adalah simbol warga kerajaan Yan. Yilong lalu bertanya kepada pedagang yang ada di kota mengenai hutan mistik, tapi tidak ada satupun yang tahu lokasinya. Di dalam pos singgah, di mana semua kesatria dari 8 klan berkumpul, dari arah pintu masuk muncul wanita tadi yang mereka temui di gurun. Wanita itu bernama Jinggang. Klan Kadal langsung mendatangi Jinggang untuk memintanya mengembalikan segel klan mereka. Namun Jinggang bersikeras akan mengembalikannya nanti jika dia sudah memenangkan turnamen dan menjadi jenderal perang. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Yilong berniat ingin membantu, namun Chuhun melarangnya. Pada akhirnya segel klan Kadal berhasil direbut kembali. Beberapa saat kemudian, guru besar Guan pun datang. Jinggang bersembunyi karena dia tidak termasuk dalam klan manapun. Semua orang berlutut kecuali Chuhun. Chuhun menatap dengan penuh amarah kepada guru besar Guan. Yilong yang paham akan situasi ini segera mengikat kaki Chuhun dan memaksanya agar berlutut. Guru besar Guan datang bersama kaki tangannya, Wuyan, dan anjing besar peliharaannya. Guru besar Guan memberitahu jika nanti ada peserta yang mundur, maka seluruh anggota klannya akan mendapat hukuman. Dia memberitahu kalau babak pertama kontes bela diri akan diadakan lusa pada siang hari. Klan King Yan jelas kekurangan personil karena salah satunya meninggal dalam perjalanan. Chuhun dan Yilong pun terpaksa mencari anggota baru. Jinggang yang tidak sengaja mendengar kabar ini mengikuti pergerakan Chuhun dan Yilong. Chuhun dan Yilong menuju pasar budak, berharap mereka bisa menemukan seseorang yang kuat di sana. Pasar budak sendiri adalah pasar tempat menjual tahanan perang dari tentara kerajaan Yan Utara. Mereka dikurung, dipaksa untuk saling membunuh dan dijual. Di sini terlihat dua orang wanita tahanan dari Yan Utara sedang diadu siapa yang lebih kuat. Salah satu wanita itu bernama Binu. Dia berhasil mengalahkan lawannya dengan mencekik lawannya menggunakan rantai. Si penjual lalu menawarkan Binu kepada penonton untuk membelinya. Saat Binu melihat tombak milik Chuhun, dia teringat sesuatu. Tiba-tiba Jinggang tak sengaja menyenggol tangan Chuhun hingga terangkat. Hal itu diartikan oleh penjual budak kalau Chuhun berniat membeli Binu. Dengan terpaksa, Chuhun pun membeli Binu. Jinggang lalu menghampiri Chuhun dan Yilong. Dia berkata kalau dia ingin bergabung dengan mereka. Chuhun tentu saja menolak karena meragukan kemampuan Jinggang. Jinggang lalu mengambil apel dan pisau Yilong dan kemudian memotong apel itu. Jinggang memberikan setengah potongan apel tadi kepada Binu. Melihat keterampilan Jinggang ini, membuat Yilong tertarik ingin merekrut Jinggang. Akhirnya Chuhun pun menyetujui usulan Yilong. Di sini untuk kedua kalinya, Yilong melihat wanita bertudung biru misterius lagi. Di malam harinya, Binu berniat menyerang Chuhun karena ayah Binu terbunuh oleh tombak milik Chuhun dalam perang. Ternyata ayah Binu adalah jenderal tentara Yan Utara yang dibunuh oleh kakak Chuhun. Chuhun pun berkata kalau dia rela menyerahkan nyawanya di tangan Binu untuk menembus dosa kakaknya. Tapi nanti setelah dia berhasil membunuh guru besar Guan. Babak pertama kontes pun akhirnya tiba. Binu melihat jalannya pertandingan dari atap rumah. Dalam babak ini, hanya 3 klan yang akan maju ke babak berikutnya, yaitu klan yang berhasil sampai di seberang. Sebelum masuk ke arena kontes, tubuh ketiga peserta harus diikat. Mereka pun bersiap-siap dengan senjata masing-masing. Saat gong dibunyikan, semua kesatria dari semua klan melompat ke arena kontes. Mereka berusaha mengalahkan klan-klan lawan. Akhirnya hanya beberapa klan yang berhasil masuk ke dalam arena. Arena kontes berupa lingkaran rantai di mana di bawahnya terdapat besi-besi tajam, sehingga siapapun yang jatuh pasti akan mati. Arena kemudian diputar. Selain harus cepat untuk sampai ke seberang, mereka juga harus menghindari bola-bola yang bergerak ke sana kemari. Salah satu klan tidak bisa menghindari bola, sehingga mereka pun kalah. Ada juga klan yang memilih untuk bergelantungan di bawah rantai untuk menghindari bola. Klan pertama yang berhasil mencapai garis finish adalah klan Sixuan yang terdiri dari 3 wanita. Di tengah-tengah kontes, Yilong masih menyematkan diri untuk menolong musuhnya yang tidak bisa bergerak. Dengan susah payah, klan Qingyuan itu pun berhasil menempati posisi kedua. Tinggal satu lagi yang tersisa. Salah satu kesatria klan Falcon kakinya terjepit rantai. Akhirnya ketua klan, Wen Tiayu, terpaksa memotong kaki anak buahnya itu dan menggendongnya hingga mencapai garis finish.
Bagi kesatria yang kalah, mereka akan mendapat cap di pipi yang bertuliskan pecundang. Guan lalu memberikan hadiah kepada para pemenang. Di sini, Yilong menahan Chuhun untuk tidak menyerang Guan karena situasi sedang tidak memungkinkan. Guan lalu melihat tombak Chuhun dan mengenalinya sebagai tombak milik kakak Chuhun. Dari atap, Pinu sudah bersiap-siap dengan anak panah di tangannya. Dia berniat membunuh Chuhun begitu Chuhun membunuh Guan. Tapi ternyata di sini, Chuhun tidak jadi membunuh Guan. Pinu pun mengurungkan niatnya memanah Chuhun. Saat sedang makan, Jinggang merebut sisir milik Yilong karena dia mengira itu adalah milik kekasih Yilong. Namun Yilong memberitahu kalau itu adalah peninggalan satu-satunya dari ibunya. Mendengar hal ini, Jinggang iri karena dia sendiri tidak tahu asal-usulnya. Yilong pun mengajak Jinggang mencari hutan mistik agar mereka bisa mengetahui asal-usul mereka. Chuhun lalu memberi makan Pinu yang duduk di pojok kedai sedang menatap apel pemberian Jinggang tempo hari. Pinu bertanya kepada Chuhun, kenapa Chuhun tidak membunuh Guan padahal jarak mereka sudah dekat. Chuhun menjawab kalau dia tetap akan membunuh Guan, tapi tidak sekarang. Dia akan membunuh Guan ketika waktunya sudah tiba. Tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Beruntung Chuhun bisa menghindar. Chuhun pun melempar seikat kayu kepada musuh. Ternyata musuh itu berasal dari klan Auman Macan. Yilong dan Jinggang datang membantu. Yilong mengejar salah satu ksatria Auman Macan, sementara Chuhun dan Jinggang melawan yang lainnya. Tiba-tiba salah satu musuh ditembak oleh seseorang. Ternyata orang-orang itu adalah suruhan guru besar Guan. Guru besar Guan ingin membunuh Chuhun dengan alibi pertikaian antar klan. Tapi klan Auman Macan gagal, jadi mereka langsung dibunuh. Chuhun pun sadar kalau Yilong dan Jinggang terus bersamanya, mereka akan dalam bahaya. Jadi Chuhun menyuruh Yilong untuk membawa Jinggang pergi. Namun Yilong dan Jinggang menolak. Mereka ingin tetap berjuang bersama Chuhun. Jinggang berkata, jika mereka bisa menjuarai turnamen ini, Chuhun bisa menjadi jenderal perang. Dia akan bisa melawan guru besar Guan dan membalaskan dendamnya. Malam harinya, Yilong yang sedang mencari makanan untuk Jinggang yang kelaparan bertemu dengan Pinu. Pinu pun bertanya apa alasan Yilong tetap hidup. Yilong menjawab kalau dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu asal-usulnya. Tapi dia yakin kalau dia harus melakukan sesuatu, yaitu melindungi orang-orang yang lemah. Pinu tersadar dan kemudian pergi ke pasar budak untuk membebaskan teman-temannya yang masih dikurung. Saat penjaga tahu apa yang dilakukan oleh Pinu, dia langsung menyerangnya. Namun Pinu tidak membunuh penjaga itu, melainkan menyuruhnya untuk pergi. Saat ini Pinu tidak tahu tujuan hidupnya. Akhirnya dia pun masuk dalam kurungan dan tidur di sana. Babak kedua akhirnya dimulai. Dalam babak ini, 3 klan yang lolos, yaitu klan Sichuan, klan Falcon, dan klan Qingjian, harus mencuri telur Raja Buas. Raja Buas adalah monster perang milik kerajaan Yan Utara yang berhasil ditangkap. Makhluk itu haus darah dan sangat ganas. Raja Buas tinggal di sebuah gua. Dari luar gua terdengar auman dari Raja Buas yang membuat klan Sichuan ketakutan. Di belakang mereka ada klan Falcon yang kini tersisa 2 orang saja. Dan terakhir klan Qingjian. Di pinggir jalan, Jinggang melihat sebuah bunga dan berniat mengambilnya. Namun Chuhun mencegahnya karena bunga itu beracun. Chuhun pun terkena racun dari bunga itu. Tubuhnya melemah. Akhirnya Yilong dan Jinggang menyuruh Chuhun untuk beristirahat. Chuhun memberitahu kalau penawar racun adalah lumut oranye yang tumbuh di kepala Raja Buas. Sekarang, selain harus mencuri telur Raja Buas, Yilong dan Jinggang juga harus mencari penawar racun untuk Chuhun. Di tempat lain, klan Sichuan diserang oleh tumbuhan yang hidup dan melilit tubuh mereka. Mereka berusaha untuk memotong tumbuhan itu, namun mereka malah ditarik ke suatu tempat. Klan Falcon yang melihat hal tersebut berusaha untuk menghindar. Mereka pun akhirnya berhasil melewati tumbuhan itu. Mereka lalu melihat telur Raja Buas dan langsung mengambilnya. Saat keluar dari tempat itu, salah satu kesatria klan Falcon ditarik oleh tumbuhan tadi. Ini tinggal Wen Tiaoyu yang tersisa dari klan Falcon. Raja Buas yang sadar kalau telurnya diambil, segera keluar dari tempat persembunyiannya. Gua pun mulai bergetar. Telur terlepas dari tangan Tiaoyu dan berpindah ke Jinggang, membuat Jinggang dikejar oleh Raja Buas. Jinggang memberikan telur itu kepada Yilong, membuat mereka berdua dikejar oleh Raja Buas. Untuk menghindari Raja Buas, Yilong dan Jinggang berpegangan pada batu di atas mereka. Dari atas, mereka bisa melihat lumut berwarna jingga di atas kepala Raja Buas. Di saat Raja Buas tersangkut di lubang, Jinggang lalu mengambil wadah dan mengambil penawar racun itu. Mereka kemudian bergegas menghampiri Chuhun. Setelah meminum lumut itu, racun di dalam tubuh Chuhun pun menghilang dan keadaannya mulai membaik. Jinggang pun mengajak mereka untuk bergegas pergi karena telur sudah ada di pihak mereka. Namun Yilong memiliki ide lain. Dia ingin menolong Raja Buas yang sedang terjebak. Yilong pun berusaha melepaskan helm besi yang menempel di kepala Raja Buas agar hewan itu bisa bebas. Jinggang memutuskan untuk membantu Yilong. Mereka menarik tali yang sudah disangkutkan di helm yang ada di kepala Raja Buas. Chuhun juga datang membantu dan akhirnya helm besi pun berhasil dilepas dan Raja Buas akhirnya bisa bebas. Yilong meletakkan telur di hadapan Raja Buas. Yilong berjanji pada Raja Buas kalau nanti dia akan mengembalikan telur itu setelah turnamen berakhir. Seperti mengerti apa yang Yilong katakan, hewan buas itu pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya mereka bisa keluar dari dalam gua dengan selamat.
Di ibu kota, akibat kekalahannya, Tiao Yu, ketua klan Falcon yang tersisa, menerima stempel pecundang di pipinya. Guru besar Guan pun mengucapkan selamat kepada 3 kesatria dari klan Xingyan yang telah berhasil. Namun dia berkata, nantinya hanya 1 orang saja yang akan menjadi jenderal perang. Jadi mereka bertiga harus bertarung satu sama lain untuk menjadi juara. Di sini Yilong dan Jinggang langsung mengalah. Mereka memilih Chuhun sebagai pemenangnya karena di antara mereka bertiga, Chuhunlah yang paling layak menjadi jenderal. Namun Guan tidak menerima hal itu. Mereka harus tetap bertarung sampai mati hingga salah satu di antara mereka menjadi pemenang dan nantinya dilantik menjadi jenderal perang. Saat Chuhun, Yilong, dan Jinggang sedang galau, tiba-tiba wanita bertudung biru datang. Wanita itu berkata kalau dia adalah teman lama ayah Yilong. Dia mengajak mereka bertiga masuk ke dalam hutan mistik untuk menjawab semua teka-teki selama ini. Mereka pun mengikutinya. Tiba-tiba batu-batu terangkat. Terdengar suara kakak Chuhun yang menyuruh Chuhun untuk tetap hidup. Terdengar juga suara ibu Yilong yang menyuruh Yilong membawa perdamaian di kedua kerajaan. Ibu Yilong memberitahu kalau Yilong adalah anak dari raja kerajaan Yan di utara. Ayahnya dibunuh oleh pengkhianat. Itulah sebabnya ibunya kabur menuju perbatasan dan meninggal setelah melahirkan Yilong. Wanita bertudung biru lalu berkata kalau Yilong lahir dengan belas kasih. Itulah sebabnya dia suka menolong orang lain. Yilong tentu saja tidak percaya begitu saja. Wanita itu lalu menyuruh Yilong untuk melumuri lengan kirinya dengan darahnya sendiri. Setelah Yilong melakukan hal itu, tiba-tiba muncul tanda berwarna emas di lengannya. Itu adalah tanda warga kerajaan Yan. Yilong berkata kalau dia pernah melihat tanda orang Yan Utara yang digantung dan itu tidak sama seperti yang ada di lengannya. Wanita itu pun memberitahu kalau tanda yang ada di lengan Yilong itu spesial. Tanda itu berwarna emas dan ada sejak lahir. Itu adalah tanda untuk keturunan raja. Situasi sekitar pun kembali normal. Mengetahui fakta ini, Chuhun tidak sudi berteman dengan Yilong yang ternyata keturunan raja kerajaan Yan Utara. Chuhun pun memutuskan untuk pergi. Jinggang langsung mengejar Chuhun. Di tengah hutan, Chuhun menyuruh Jinggang untuk tidak mengikutinya. Jinggang pun berkata kalau selama ini dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Jinggang sudah menganggap Chuhun dan Yilong seperti kakak kandungnya sendiri. Namun Chuhun tetap meninggalkan Jinggang sendirian. Di tempat lain, wanita bertudung biru berkata kalau Yilong telah ditakdirkan untuk membawa perdamaian di kedua kerajaan. Dia menyuruh Yilong kembali ke kerajaan Yan Utara untuk merebut kembali tahtanya. Namun di sisi lain, jika rencana guru besar Guan berhasil, maka kerajaan Zhao Selatan akan musnah. Yilong saat ini lebih memikirkan nasib Chuhun dan Jinggang yang besok akan bertarung sampai mati. Yilong pun memutuskan akan melindungi Chuhun dan Jinggang terlebih dahulu. Di tengah hutan, Chuhun bertemu dengan Binu yang akan berpamitan. Binu berkata kalau dia telah menghilangkan kebenciannya sehingga dia bisa hidup bebas. Karena meskipun dia sudah tidak dikurung lagi, tapi selama kebencian ada di dalam hatinya, dia akan selamanya terkurung dan tidak bisa bebas. Binu ingin hidup terhormat seperti orang-orang lainnya. Sebelum pergi, Binu memberikan apel yang dulu diberikan Jinggang. Chuhun yang khawatir lalu berbalik mencari Jinggang. Dia ingin meminta maaf pada gadis itu. Namun ternyata Jinggang dikepung oleh guru besar Guan dan anak buahnya. Jinggang berniat melawan, namun karena kalah jumlah dan kalah senjata, akhirnya Jinggang berhasil ditaklukkan. Chuhun pun datang dan berusaha menolong Jinggang. Melihat hal itu, Guan menancapkan pedang di kaki Jinggang, membuat Chuhun tak berkutik. Tak sampai di situ saja, Guan menarik rambut Jinggang hingga terlepas dari kepala Jinggang sambil menyuruh Chuhun untuk menyerah. Karena tidak ingin melihat Jinggang semakin menderita, Chuhun pun akhirnya menyerah. Namun ternyata, guru besar Guan justru menusuk tubuh Jinggang hingga sekarat. Guan dan anak buahnya lalu membawa Chuhun pergi. Guan berniat membuat Chuhun seolah-olah menjadi pengkhianat dan meminta izin kepada raja untuk mengeksekusinya. Setelahnya, Guan dan anak buahnya akan menyulut kekacauan dan kemudian membakar raja dan seluruh anggota kerajaan Zhao. Di belakang, Yilong kemudian menemukan tombak Chuhun dan tubuh Jinggang yang sudah tidak berdaya. Jinggang memberitahu Yilong kalau Guan telah menangkap Chuhun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Jinggang memohon kepada Yilong untuk menolong Chuhun. Jinggang pun akhirnya tewas. Sebelum pergi, Yilong menguburkan jasad Jinggang terlebih dahulu. Keesokan harinya, Yilong menemui ketua Tiao Yu yang hendak pulang. Yilong berkata kalau turnamen ini adalah jebakan untuk menggulingkan kerajaan. Tato pecundang di wajah kesatria yang kalah adalah rencana guru besar Guan untuk memecah belah 8 klan. Namun Tiao Yu tidak memperdulikannya. Tiao Yu malah menyuruh Yilong melaporkannya kepada raja. Yilong pun menjawab kalau raja pasti tidak akan mempercayainya. Jadi dia mengajak Tiao Yu untuk bekerja sama dengan klan-klan yang sudah tersingkir untuk menghentikan rencana Guan ini. Sementara Yilong akan fokus menolong Chuhun. Di pusat kota, sesuai rencana, Guan memberitahu raja kalau Chuhun adalah seorang pengkhianat. Chuhun disebut akan menyerang raja di babak final ini. Guan berkata kalau klan Auman Macan mengetahui rencana itu, jadi Chuhun membunuh semua kesatria Auman Macan. Raja pun bertanya kepada Chuhun tentang kebenaran ini. Chuhun yang masih syok dengan kematian Jinggang hanya bisa diam. Guan pun meminta raja untuk mengeksekusi Chuhun saat ini juga.
Tepat sebelum pisau mengenai leher Chuhun, Yilong pun datang. Yilong meminta izin kepada raja untuk bertarung melawan Chuhun. Dia beralasan kalau dia sendirilah yang harus membunuh Chuhun karena mencoreng nama baik klan. Guan tentu tidak tinggal diam. Dia menyuruh penjaga untuk membawa Yilong pergi. Yilong lalu berkata kalau dia adalah kandidat terakhir kontes bela diri yang berhasil masuk final. Sesuai peraturan yang dibuat Guan sendiri, pemenangnya akan menjadi jenderal perang dan pangkatnya ada di atas guru besar Guan. Mendengar hal ini, para penonton bersorak menyuruh Yilong untuk bertarung. Akhirnya raja mengizinkan Yilong bertarung melawan Chuhun. Di tengah gurun pasir, Tiao Yu berhasil mengejar rombongan klan-klan yang sebelumnya kalah dalam kontes. Dia mengajak para kesatria itu untuk kembali ke ibu kota untuk melindungi raja. Dia juga memberitahu kalau guru besar Guan ternyata adalah mata-mata musuh. Di pusat kota, Yilong memberikan tombak kepada Chuhun yang masih terdiam. Yilong menyuruh Chuhun untuk bangkit dan berjuang. Yilong berniat menyelamatkan Chuhun. Yilong pun berusaha menghalau senjata-senjata yang terbang ke arah mereka dengan pedang milik Jinggang, sementara Chuhun masih memikirkan perkataan teman-temannya. Hingga akhirnya, Chuhun pun sadar. Chuhun mengambil tombaknya dan mulai bergerak. Guan yang melihat hal itu menyuruh anak buahnya untuk memulai kerusuhan. Raja pun kaget melihat situasi sekitar. Banyak warga sipil yang ternyata adalah prajurit kerajaan Yan Utara yang menyamar. Raja masih belum sadar kalau Guan adalah pengkhianat. Pertempuran besar pun terjadi. Guan berpura-pura melindungi raja dan menyuruh raja dan ajudannya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat raja sudah masuk ke dalam ruangan, ternyata pintu keluarnya tidak bisa dibuka. Sementara pintu masuk tiba-tiba dikunci oleh Guan. Saat itulah raja sadar kalau Guan adalah pengkhianat. Huyan yang bertarung melawan Yilong merobek lengan baju Yilong. Setelah melihat tato Yilong, Huyan tiba-tiba bersujud, membuat Yilong dengan mudah membunuhnya. Chuhun berusaha keras melawan anjing Guan. Binu kemudian membantu dengan menusuk mata anjing itu, tapi anjing itu malah menggigit Binu di bahunya. Chuhun kemudian dibantu oleh kesatria dari klan lain yang datang dan akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkan anjing besar itu. Namun karena kehabisan darah, Binu pun akhirnya tewas. Guan terlihat menuju ke atas bangunan setelah menumpahkan bahan bakar. Yilong yang melihatnya berusaha mengejar Guan, namun api sudah terlanjur menyala dan membakar seluruh bangunan. Guan kabur menggunakan layangan yang besar. Yilong pun melompat menaiki layangan itu. Sementara Chuhun dan Tiao Yu berusaha mendobrak pintu untuk menolong raja. Api berkobar di mana-mana. Di dalam ruangan, raja dan pengikutnya mulai kepanasan karena semua ventilasi ditutup. Raja berhasil berlari menuju pintu masuk dan meminta bantuan. Di atas, Yilong berusaha menjatuhkan Guan dengan menendangnya namun gagal. Yilong pun merobek layangan. Gedung-gedung mulai runtuh, namun Chuhun dan Tiao Yu masih berusaha membuka pintu. Saat ledakan terjadi, mereka akhirnya bisa membuka pintu. Chuhun menyelamatkan raja, sementara Tiao Yu terkena ledakan dan terbakar. Chuhun kemudian melihat layangan Guan yang mulai oleng. Yilong dan Guan pun terjatuh. Chuhun bergegas menghampiri Guan. Chuhun menendang dan memukul Guan. Chuhun lalu menancapkan tubuh Guan pada tanduk patung naga hingga tewas. Setelah api berhasil dipadamkan dan keadaan mulai tenang, raja memberikan hadiah kepada para kesatria dari semua klan yang datang menolongnya. Chuhun pun dinobatkan menjadi jenderal perang. Chuhun lalu meminta gelar kesatria kepada Jinggang yang telah tewas. Hal ini langsung disetujui oleh raja. Sementara Yilong meminta izin ke lembah Raja Buas untuk mengembalikan telur Raja Buas. Beberapa hari kemudian, di pusat kota Phoenix, dibangun patung Jinggang sebagai penghormatan. Chuhun dan Yilong lalu berziarah ke makam Jinggang. Yilong meletakkan setengah dari sisir peninggalan ibunya di makam itu. Yilong lalu memberitahu kalau dia akan pergi ke kerajaan Yan Utara untuk merebut kembali tahtanya. Chuhun meminta Yilong sebaiknya mereka berdua tidak usah bertemu lagi karena dia tidak ingin memicu perang. Dan berakhirlah alur cerita film Double World ini guys.